Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Oke, biar nggak banyak makan durasi, ini permintaan atau saya juga sering lihat salah kaprah dari stroke up. Toh bukan saya ngerasa bener banget, toh ini yang saya tahu, ini yang saya ngerti. Jika saya ada kesalahan, toh ini ditonton sama senior atau mekanik handal, tolong diluruskan, tolong dibantu, karena nggak akan mengurangi ilmu para suhu, atau istilahnya nggak membuat hina kalian bos, yang ada menjadi berkah ilmunya. Tuh. Saya mulai ngedengar ini, yang maaf sebelumnya, saya rasa ini anak-anak CTRD saya juga nggak tahu. Banyak yang bertanya ke saya, bang gini loh, saya mau ganti setang apalah gitu. Seperti kemarin saya cerita, kalau Pixen speknya pengen enak, stang seharnya dia bandul bawahnya 28, kita cari bandul 28 Mio dan batangnya lebih kokoh gitu, supaya nanti kalau di bore up itu aman. Seperti saya sering suka bilang, Satria FU setangnya itu ringkih karena kecil banget setangnya, misalnya batangnya, supaya kuat di bore up itu saya usulin biasanya suka ganti, kalau nggak Scorpio ya pakai GL. Nah udah gitu dia kan lebih pendek. Nah kali ini kan memang Satria FU itu sebenarnya motor enak, cuma kekurangannya itu langkah stroke upnya itu terlalu rendah. Di sini saya mau sedikit berbagi, sedikit menjelaskan apa sih itu stroke up, apa sih itu langkah, oke, dan naik stroke itu seperti apa. Jadi gini bos, ini Mio, kerkas Mio, ini buat contoh. Jadi stroke up itu adalah langkah apa? Langkah poros engkol gitu. Jadi dia nih yang bakal mendorong dan menarik si stang sehara. Jadi gini, kita tahu stroke up Mio itu 58,9 kalau nggak salah, atau anggaplah 58. 58 itu dihitung dari mana? Dari titik tengah nih. Titik tengahnya buat kuncian. Jadi si Big N ini ada titik tengah. Big N ini titik tengahnya, anggaplah ini udah dipasang. Jadi ini di dalam, anggap dipasang. Kita ambil titik tengah. Ini titik tengah Big N. Nah, jarak dari tengah ini ke titik Big N itu ke sini, dari sini ke sini itu berapa gitu. Nah, terus cara menghitungnya, rumus menyeluruh atau lingkaran bos. Jadi dihitungnya itu bukan cuma naiknya aja atau ke atasnya aja, tapi mundurnya juga bos, sama gitu. Misalnya ini, misal banget ini contoh dah, anggaplah ini hanya sekedar contoh. Oke, kita hitung dari titik tengah ini sampai titik tengah ini, paling gampang ini buat belajar aja, misalnya 3 misal. Jadi ditambah lagi ke bawah 3 tuh, cuman jadi 60 ini, cuman ini kan buat belajar. Nah ini di total dari atas ke bawah. Nah, dari atas ini ke sini ya total. Nah ini stroke menyeluruh bos. Jadi titik tengah ini hanya buat busur aja, buat pusat. Nah ini stroke tuh. Ini contoh aja, ini buat contoh aja.
Jadi ini titik tengah. Nah, ini titik tengah yang tadi. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi tingginya ini seperti ini. Oke. Nah, sampai sini. Ini titik tengah dia. Nah, ini anggap di sini ada titik tengah dia. Ke sini. Ini anggaplah ini Mio ini sebenarnya. Ini 58. Anggaplah ini 60 lah, misalnya supaya gampang dimengerti. Terus Bang, kalau naik stroke nanti ini kalau misal pakai pen stroke, jadi bentuknya itu pen stroke itu nanti yang tengah itu ada yang agak tinggi, jadi naik seperti tingkat gitu. Jadi masangnya pas yang tinggi di atas ini gitu, di sini nih yang tinggi. Kalau misalnya naik stroke permanen, jadi nanti kalau dibawa ke tukang bubut ini dilas nih, dilas nih, diisi. Kalau tahun 2000 ke bawah dulu, masih tahun 99, saya tuh main setrukan dulu ini nih, itu nggak dipikirin jalur oli, nggak ada jalur oli. Kalau sekarang kan udah hebat banget, udah setrukan itu hampir saya bilang tuh udah bener sempurna banget lah. Ini dilas nih, tutup nih. Kalau motor bebek, motor batangan tuh semua di sini ada boran ini ketemu ke batang ini, jadi dari sini nyembur oli nih. Nah, tahun 2000 ke bawah itu nggak ada yang dipikirin, udah pokoknya ini dilas, toh motor buat gas-gasan. Tapi zaman sekarang udah naik stroke tinggi banget, ini fungsi bos. Tuh, ini bolong, tetap oli jadi itu masuk ke sini, ke titik big end ini. Nah, ini karena punya Mio, kalau punya bebek ini di sini bolong, buat oli masuk. Nah, buat oli masuk seperti ini, nanti dia dikeluarin lagi di sini, pas di bearingnya ini, gitu. Nah, kalau naik stroke di tukang bubut, ini nanti dilas, ditambah daging sama dia. Nah, nanti ini lubang ini digeser ke atas, jadi digeser ke arah sini, keluar, digeser ini, misalnya ini seret di sini yang digeser nih, jadi di sini lubangnya, misalnya naiknya misalnya 3 mili, ini anggaplah 3 mili naik. Anggap tadi yang setrukan standarnya ini 60. Nah, ini kan anggapnya ini ditambel nih, udah ditambel tanya sama tukang bubut tadi. Jadi yang tadi 60 ditambah 3 naik, 3 ke atas ini 3 mili, ke bawahnya juga 3 mili bos sebenarnya nambah. Jadi makanya ngetruk totalnya itu 60 tadi ditambah 6 gitu loh. Karena ke atas 3, ke bawah 3, hitungannya dia nambahnya, pergerakan dia gitu loh bos. Jadi strukannya jadi 66 gitu loh. Terus yang saya sedih di sini, saya tahu dari anak CTRD, mungkin pemula lah gitu. Tapi ya seharusnya kita jangan ngeledek, ya kita memberitahu. Bang, saya mau ganti stang seher. Emang kenapa stang sehernya kena? Enggak bang, banyak yang bilang kalau ganti stang seher yang panjang motor lebih enak. Gini loh bos, nih gini lihat, sebentar. Saya mau ganti stang seher bang, yang agak panjang seperti itu misalnya ini motornya Grand, panjang stangnya misal 95, misal ini ya. Ganti Legenda yang stang seher itu lebih panjang jadi 97 gitu, katanya lebih enak. Sekarang gini bos, nggak perlu saya langsung jelasin, biar langsung sama gambar yang jelasin. Anggap di sini ini ada stang seher, saya nggak ada lagi sih, anggap ini 28. Ini Mio nih aslinya dia. Nah, Mio, nah ono kan yang belakang lebih panjang, kelihatan. Nah, seperti inilah. Nah, kelihatan ini lebih panjang. Anggap ini stang seher standar Mio panjang. Nah, seperti ini ya. Nah, terus ganti yang lebih panjang tadi ini, yang ini. Nah, pertanyaannya gini, emang kenapa diganti? Ya kan bang, langsung nambah setruk. Maaf bos, di sini udah ngerti kan? Pergantian stang panjang itu kira-kira setruk naik nggak? Nambah nggak?
Ya enggak bos, kalau mau naik stroke ya ini yang digeser gitu loh. Percuma sekarang kalau mau stang yang diganti panjang, percuma. Sekarang kalau stang aslinya dia sekarang bergerak begini 58 ya. Nah 58. Nah sekarang kalau mau diganti stang panjang juga bos, kira-kira nah nah nambah nggak stroke? Ya enggak bos, gitu loh. Ngerti nggak? Mohon kalau nggak ngerti langsung dibalik lagi penjelasan saya yang tadi. Jadi pergantian stang serep itu nyari yang panjang itu kata siapa naikin stroke, gitu loh. Oke? Oke. Nah, di sini saya juga mau menjelaskan. Main stroke up tinggi-tinggi, terus stang sereh berpendek-pendek. Bahayanya apa dan kerugiannya apa? Oke, saya turunin. Saya pakai gambar aja. Jadi gini. Ntar dulu biar nggak kekecoh. Misalnya ini strokannya 70 atau 80 lah. 80 motor, misalnya motor Tiger. Usahakan kalau buat touring itu atau buat harian aman itu sebenarnya lebih enak, itu lebih baik bloknya ini dipakai packing, diganjel. Jadi menyesuaikan setang itu cari yang agak panjang. Misalnya stroke-nya 70, lebih bagus itu pakai stang yang kuat, yang panjang. Nah, ada RX-Jet yang panjangnya itu 105, sama Ninja panjangnya 105 kalau nggak salah. Lebih bagus lagi itu sebenarnya pakai setang 125 Jet atau Honda LS, dia panjangnya 110, sama Vespa Sprint kalau nggak salah panjangnya 110. Nah, kegunaannya apa? Jadi pas dia stroke tinggi ini, posisi seher ini pas setengah seher ini mau ngedorong ke depan ya. Ini dia kita mau ngedorong ke depan ya. Posisi stang seher ini dia masih sudut kemiringannya masih begini, masih landai. Nah, posisi dia pas di atas ini, pas mau neken ke bawah, karena panjang stang sehernya. Oke, ngerti nggak? Jadi ini anggap miring begini. Ingat-ingat ya, miringnya begini karena stangnya panjang. Ini titiknya titik seher, ini titik big end. Jadi dia neken ke bawahnya itu tidak terlalu di sini jadi tumpuan, tidak terlalu berat. Nah, seher juga pasti lebih awet karena daya dorongnya itu setengahnya itu udah ke depan, bukan ke bawah. Nah, seperti itu. Keuntungannya juga pas nanti pas posisi big end di depan, ini jadi di sini TMB-nya itu jauh dengan bandul ini. Nah, seher jadi awet. Karena yang saya bilang tadi, jadi daya geseknya ini tidak terlalu kuat. Kalau misalnya ini kan sudut kemiringannya seperti ini, setengah ini dorongan ke bawah anggaplah 40%. Daya dorong ke depan udah 60% gitu loh bos. Jadi lebih banyak ke depan gitu. Jadi ini seher bagian bawah ini tidak terlalu terbebani gitu. Makanya itu kan bentuk seher itu pin seher itu enggak posisi bener-bener tengah, tapi dia itu lebih ke dekat ke in gitu. Berapa mili gitu kalau diukur atas bawahnya. Nah, seperti ini. Anggaplah stroke sama ini misalnya seperti atas. Nah, anggaplah stroke sama, anggaplah ini pakai stang 110 tadi LS atau 125 Jet, anggaplah ini pakai stang RX-Jet yang panjangnya 105 gitu. Beda 5 milian lah, kan lumayan jauh gitu. Ini yang memaksa banget karena, tapi kalau buat motor gas-gasan sih nggak masalah. Yang penting ini kan nggak pakai packing ganjelan nih, nggak pakai packing aluminium nih. Jadi ini murni blok, biar main selembaran gitu loh bos. Nah, kalau ini kan pakai packing nih, tambelan ceritanya nih, packing diral.
tapi dia setang lebih panjang. Posisi dia, posisi pas seperti ini, setengah seperempat istilahnya ngedorong ke depan. Ini tumpuan dia ini, sudut miringnya ini, kemiringan setang ini lebih begini. Nah, bisa terlihat seperti ini, lebih miring ketimbang ini. Ini lebih landai, ini lebih miring ke bawah. Jadi tekanan di sininya ini luar biasa, benar-benar dahsyat banget. Jadi ini bisa dibilang kalau dianggap seperti ini tadi, ini sudut kemiringan di sini nih, tekanan ke bawah bisa dibilang 50, tekanan untuk ke depan yang ngedorong seher itu 50 gitu loh bos. Nah, dan seher juga nih di sini nih, karena tekanan luar biasa, seher yang bener-bener capek lah istilahnya pas seperti posisi ini gitu loh bos. Makanya banyak kejadian itu kalau stroke tinggi, loss packing, istilahnya pakai stang pendek, banyak yang jebol itu di sini bagian ini pasti nih. Boringan ini, anggap boringan pecah di sini nih, ini ambrol, stang patah gitu loh bos. Nah, ini buat anak CTRD, anak-anak yang istilahnya yang tadi nanya ganti stang panjang, di skip aja. Ini buat pengertian keuntungan stroke up, stang panjang sama stang pendek. Oke, jelas ya? Kalau kurang jelas dibalik lagi, atau video saya dipelanin aja durasinya gitu. Jadi ini posisi yang bahaya banget. Jadi dia tekanan ke bawahnya ini luar biasa. Nah, tekanan ke bawahnya bisa 50, ke depannya 50. Alangkah bagusnya itu kalau pakai stang panjang. Jadi dia tidak terlalu nusuk ke bawah. Jadi tekanan ke bawahnya 40, tekanan ke depannya 60, lebih banyak ke depan. Oke. Sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dibenarkan karena yang benar datangnya dari Allah. Kalau kurang jelas bisa DM saya di IG sama Ripai Keita atau Keita Manotek, atau langsung aja, nomor saya ada kok di situ, bisa langsung hubungi saya, atau tinggalin di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, komen, share, biar kita bisa berbagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.